Konyol dan terkesan sangat aneh, mungkin inilah yang bisa menggambarkan situasi yang saat ini terjadi di lantai atas kediaman Ramapati dan Nupraja. Dua orang pria berbeda umur dan berstatus menantu serta ayah mertua sedang terlibat adu jotos yang disengaja, seakan tidak ingin mengalah. Mereka melampiaskan semua kekesalannya dan kemarahan di hati masing-masing. Hana Lorenzia melarang para wanita melihat, apalagi bagi Alana dan Thea yang sedang hamil. Situasi ini mungkin menyebabkan mereka tegang dan panik. Alexander Darwin tidak terlihat di antara para pria itu. Asisten itu terlihat sibuk dengan laptopnya di bawah sana. Apakah menurutmu Felix akan mengalah demi ayah mertuanya? Ramapati menoleh ke arah sang putra yang masih nampak serius melihat jalannya pertandingan 1 lawan 1 itu. Jika persyaratannya yang kalah harus bersedia meninggalkan Thea, maka kurasa Felix akan memilih mati. Elang tersenyum tipis. Pria itu tahu jika di balik sikapnya yang terkadang suka bercanda, Felix merupakan pria yang sangat bertanggung jawab. Juga tidak bersedia dibantah ketika ia memiliki sebuah prinsip dan keinginan, apalagi jika cinta menjadi dasar utama. Ibumu sangat sedih mendengar masa kecil gadis itu yang ternyata memiliki trauma yang sangat berat, tetapi mampu menyembunyikannya dengan sangat rapat. Ayah yakin saat ini keluarga Lehman sudah mengatur strategi untuk menghancurkan perusahaan McLeod. Ramapati menyugar rambutnya ke belakang. Sebenarnya, ia sudah berjanji kepada sang istri untuk tidak lagi mengurusi masalah orang lain, tetapi tentu saja jika ini berkaitan dengan Felix, maka ia tidak mungkin mendiamkan saja. Dan sepertinya untuk masalah Alex, ayah juga harus melibatkan diri, atau aku saja yang akan menanganinya. Tentu saja Elang memikirkan tentang keadaan Alex dan rencananya yang akan mengikuti Dr. Lucia pulang ke Beijing. Alex memang cerdas, tetapi kecerdasan tidak cukup untuk menghadapi Dong Yuyang. Memiliki kekuatan besar sebagai mafia di Beijing. Jangan lakukan apapun, biar anak buah Red Devil di Beijing yang melakukannya. Istrimu sedang hamil, jangan lakukan sesuatu yang berbahaya. Fokus saja pada pekerjaanmu di sini dan yang di Sydney. Serahkan kepada orang kepercayaanmu. Terdengar suara pukulan yang sangat kencang, dan itu dilakukan Nicholas pada perut Felix hingga tubuh dokter itu terhuyung ke belakang, membenturing. Buktikan jika yang kamu janjikan pada putriku bukan hal omong kosong. Buktikan jika kamu layak menjadi orang yang akan melindungi dirinya, menggantikan diriku menjaganya ketika aku telah tiada. Meskipun nantinya kamu pasti akan mati dulu karena terlalu tua. Nicholas mencibir dengan ekspresi kemenangan. Kalimat yang keluar dari bibir pria itu membuat Felix lega. Ayah mertuanya sudah menerima status dirinya sebagai menantu. Apakah aku harus membuktikan jika aku kuat harus memukulmu begitu? Felix yang sudah mendapatkan beberapa luka pukulan di wajahnya masih menampilkan senyum percaya diri. Iya, pukul aku dengan kekuatan terbaikmu. Jika kamu tidak maksimal, maka restuku tidak akan pernah kamu dapatkan. Nicholas menjawab dengan penuh keyakinan. Mungkin Felix akan menganggapnya gila karena mengizinkan pria itu memukuli tubuhnya, tapi inilah bentuk permintaan maaf seorang Nicholas McLeod terhadap pria yang sejatinya membawa putrinya selamat dari Matthew Lehman yang ternyata seorang iblis. Baiklah, jika itu yang Anda inginkan, Tuan Nicholas, saya tidak akan ragu lagi untuk memukul Anda. Asal Anda tahu, saya bukan menantu yang kurang ajar, tapi jika ini satu-satunya yang bisa membuktikan jika saya
memang layak menjadi pendamping putri Anda, maka saya siap melakukan itu. Dengan penuh keyakinan, Felix segera berjalan mendekat ke arah Nicholas, membungkuk sebentar sebelum kemudian melancarkan aksi pukulan membabi buta yang tidak berusaha dicegah Nicholas. Pria itu seakan sengaja pasrah ketika pukulan demi pukulan membuat tubuhnya akhirnya terjatuh bersandar pada ring. Apakah menurut ayah Nicholas sengaja? Elang berbisik lirih di telinga Ramapati saat melihat Nicholas tumbang tanpa perlawanan. Pria itu merasa sangat bersalah pada putrinya hingga sikap pasrahnya untuk menebus kesalahannya. Nicholas bukan pria lemah yang mudah melepaskan musuh. Ramapati tersenyum simpul. Satu masalah terselesaikan lebih cepat dari yang ia duga. Meskipun sempat ada drama air mata yang ditunjukkan oleh putri Nicholas, tetapi setelah ini Ramapati akan tenang meninggalkan Felix hidup di negaranya bersama Nicholas. Tentu saja setelah permasalahan Nicholas dan Matthew Lehman terselesaikan, Felix mengulurkan tangan untuk membantu Nicholas berdiri, yang kemudian disambut oleh pria itu. Maafkan aku, ayah mertua, sebenarnya tindakan ini sangat tidak patut untuk kulakukan, tetapi karena sebuah paksaan, maka aku tidak bisa untuk menghindarinya. Bagiku Thea adalah prioritas tertinggi yang akan kuletakkan di urutan pertama tujuan hidupku. Nicholas memutar kepalanya ke kanan dan ke kiri, seolah apa yang dikatakan pria di depannya bukan sesuatu yang ingin didengar. Tetapi sebenarnya ia mendengar semua itu. Aku tidak mengatakan jika aku menerimamu, tapi jika kamu ingin membantuku menjaga Thea seumur hidup, aku menerima tawaranmu itu. Nicholas akhirnya mengucapkan kalimat keramat yang ingin didengarkan Felix sejak tadi. Bibir dokter itu melengkung, membentuk senyuman. Kali ini ia baru mengakui jika tindakan Elang yang terkesan konyol justru membantunya. Terima kasih sudah percaya padaku. Mari kita turun ke bawah dan mengobati lukamu. Sial, siapa yang terluka? Aku memang membiarkanmu menang karena memang ingin memberimu kesempatan itu. Sekali lagi Felix tersenyum, kemudian segera berjalan menghampiri Ramapati dan Elang yang masih santai duduk di kursi agak jauh dari ring. Mereka pasti melihat acara duel live tersebut. Sudah, Ramapati tersenyum tipis. Ada perasaan lega di hati pria itu bahwa semua berjalan dengan baik. Perasaan marah, kecewa, balas dendam, dan sakit hati pasti sudah dilampiaskan dengan kelegaan hati. Memangnya apa yang bisa kulakukan untuk melawan otoritas dan kekuasaanmu itu, Ram? Bukankah kamu sudah menganggap pria brengsek ini putramu sendiri, dan kamulah yang menikahkan mereka? Nicholas tetap saja bersikap angkuh, tetapi tentu saja tidak sebanding dengan ekspresi wajahnya yang menyiratkan kelegaan. Apapun keputusanmu, yang jelas aku merasa lega. Akhirnya Thea berbahagia karena pernikahannya direstui. Jika kalian masih memiliki ganjaran di hati, selesaikan pelan-pelan. Putrimu terlalu berharga untuk menangis, apalagi mengeluarkan air mata permohonan. Dia gadis yang sangat baik dan luar biasa. Semoga selamanya kalian bisa mengendalikan ego demi membahagiakannya. Ramapati menata kedua pria yang berdiri di sampingnya sebelum akhirnya berjalan menuju ruangan lift untuk turun ke bawah. Ia menganggap persoalan tentang mertua dan menantu ini selesai di sini. Permasalahan Matthew Lehman tentu masih ada, tetapi bukan hal yang rumit. Jika cinta dan kepercayaan sudah terbentuk, semua jalan pasti akan dimudahkan. Masih ada masalah lain yang ada di depan tentang Alex dan kisah cintanya, dan sepertinya masalah kali ini harus menyertakan Ramapati sebagai tim konyol dan terkesan sangat aneh. Mungkin inilah yang bisa menggambarkan situasi yang saat ini terjadi di lantai atas kediaman Ramapati Danupraja. Dua orang pria berbeda umur dan berstatus menantu serta ayah mertua sedang terlibat adu jotos yang disengaja. Seakan tidak ingin mengalah, mereka melampiaskan semua kekesalannya dan kemarahan di hati masing-masing.